Amitofo, sekarang kita menjelaskan佛教 如何 解释 kha Dao Yin, bagaimana pandangan Buddha tentang orang yang dirasuki oleh hantu. Jadi mungkin kadang kita sendiri, keluarga kita, atau bahkan kita mendengar orang lain bahwa orang ini muda apa sering atau gimana sedang dirasuki oleh hantu atau diikuti atau melihat hantu atau diikuti oleh hantu. Jadi ini bagaimana pandangan Buddha? Jadi sesungguhnya kita harus mengetahui bahwa hantu itu pada dasarnya tidak kelihatan, tidak nampak. Karena kenapa? Dia tidak memiliki badan jasmani lagi, tidak ada badan jasmaninya lagi. Jadi bagaimana dia bisa kelihatan, bisa memungkinkan kita melihatnya. Jadi sudah jelas tidak kelihatan, tapi bahkan mungkin ada yang merasa diikutilah atau dirasukilah, atau bahkan di rumahnya lah dia merasa bahwa di rumahnya banyak hantu lah, dia bisa melihatnya. Jadi sesungguhnya lebih mendalam lagi kita harus melihat ke diri kita sendiri, bukan melihat keluar ke hantu itu. Bukan kita mencari kesalahan hantu itu, tapi mencari kesalahan kita sendiri. Apakah perbuatan kita sehari-hari sudah benar sesuai dengan sila? Apakah kita sudah memberi penghormatan, persembahan kepada orang yang patut kita beri? Misalnya orang tua kita, apakah kita sudah memberi penghormatan dengan baik kepada mereka, melayani mereka dengan baik? Kepada keluarga kita, orang yang kita tuakan, apakah kita telah menjalankan kewajiban kita? Kepada suami, kepada anak-anak, dan apakah mata pencaharian kita sudah benar? Apakah kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar sila sebagai mata pencaharian kita? Atau kita bahkan mungkin melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan atau nyawa orang lain, mencelakai orang lain dengan sengaja, mencelakai orang lain, maka hati kita tidak tenang. Karena apa? Melakukan kesalahan karena telah membahayakan, mencelakakan orang lain, sehingga hati kita tidak tenang. Kita merasa kita bisa diikuti atau melihat hal-hal tersebut karena mungkin kita menyebabkan orang telah kehilangan nyawa, atau keluarganya hancur, atau usahanya hancur, dan hati kita tidak tenang. Maka kita merasa bisa melihat hantu atau diikuti hantu atau bahkan dirasuki hantu. Jadi bila kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari, ucapan kita sehari-hari adalah benar, sesuai dengan sila, sesuai dengan ajaran Buddha Dharma, sesuai dengan jalan yang benar. Jadi kita tidak perlu takut. Kita sehari-hari menjalankan sila, kita memberi persembahan kepada Buddha, kepada Bodhisattva, kepada yang patut diberi persembahan seperti orang tua, guru kita, seperti anggota sangga. Kita sudah menjalankan kewajiban kita, membantu orang yang sedang kesusahan, memberi dana. Jadi kita tidak perlu lagi takut bahwa kita bisa melihat makhluk yang tidak kelihatan, melihat alam hantu, atau bahkan dirasuki atau diikuti. Jika di hati kita ada cahaya kebenaran, ada jalan benar, ada Buddha Dharma, ada Buddha dan Bodhisattva, tidak mungkin hantu itu, alam makhluk peta itu bisa memasuki hati kita. Jadi hati kita itu isinya apa dulu? Jadi misalnya mungkin ada yang merasa bahwasanya dia sudah ke suatu tempat dan tempat itu angker, mungkin dia di sana tidak bisa keluar karena setelah keliling-keliling tidak ada jalan keluarnya. Biasa ini disebut apa? Zhuang gui ya, kacang gui ya. Maksudnya kita mungkin disesatkan di suatu tempat, disesatkan sehingga kita tidak bisa keluar. Pada saat itu kita harus tenang. Setelah itu kita boleh merenungkan ajaran Buddha, merenungkan rupang Buddha, atau kita bisa melafalkan nama Buddha. Setelah melafalkan nama Buddha, hati kita tenang, baru kita mencari jalan keluar. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Jadi bukan berarti kita
tidak ada jalan keluar sama sekali dalam menghadapi makhluk yang tidak kelihatan itu. Dengan Buddha Dharma segala hal itu bukan bukan sumber ketakutan, bukan sumber masalah. Jadi ini kita harus kita teliti kehidupan kita, mengamati kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada saat hati kita penuh dengan cahaya kebenaran, kita berada di jalan benar, kita melakukan semua kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai suami istri, sebagai anak, kita lakukan kewajiban kita sebagai umat Buddhis, maka tidak perlu takut untuk diikuti, dirasuki atau bahkan melihat makhluk tersebut. Jadi ini semuanya tergantung kembali lagi, karena tidak begitu banyak hantu yang bisa kita lihat. Pada dasarnya hantu itu tidak kelihatan, tidak nampak, karena tidak memiliki badan jasmani. Jadi Sepuh jelaskan ini sesuai dengan Buddha Dharma. Semoga semuanya bisa memahami. Jadi jangan kita sedikit-sedikit kita merasa diikuti, merasa diganggu oleh hantu, lalu kita mencari siapa yang bisa membantu melepaskan kita dari gangguan tersebut. Kita mencari yang itu dukun-dukun, mungkin nanti masalahnya tambah berbelit, tambah banyak. Kita pun tidak benar-benar terlepas dari masalah tersebut. Jadi semuanya kembali ke diri kita, apakah kita sudah berada di jalan yang benar. Ya, amin.